Perkenalkan, nama saya Samuel Tasi Siregar, Teknik Sipil 1502024. Saya akan menjelaskan analisis SWOT untuk perusahaan PT GIL Indonesia untuk pemenuhan UTS Komunikasi Pembangunan. Jadi PT GIL Indonesia itu adalah kontraktor sipil swasta sejak 2003 dan menjadi anak perusahaan PT CMNP sejak tahun 2013 yang awalnya bergerak di produksi precast konkrit, kini sekarang bertambah menjadi penyedia jasa konstruksi, terkhususnya di proyek jalan tol dan jalan layang. Pengalamannya sudah cukup banyak, sangat banyak, lebih dari 100 proyek yang telah dikerjakan. Di antaranya ada 2 PSN, yaitu proyek strategis nasional, dan juga sempat mendapat rekor muri karena konstruksi tercepat, bahkan sudah sampai ke kancah internasional, yaitu di Mandala Skyway fase 2 di Filipina. Mengusung moto Eager to Excellence, PT GI akan terus mendorong inovasi dan adaptasi teknologi infrastruktur demi menjadi kontraktor handal. Lalu alasan pemilihan perusahaan karena PT GI ini bergerak di bidang jalan tol dan jembatan layang yang cukup jarang di Indonesia, ditambah dengan modernitas dalam segi teknologi dan inovasi konstruksi. Dan untuk alasan saya pribadi, karena PT GI ini adalah karena PT GI ini adalah tempat saya melakukan kerja praktik dan saya mendapat pengalaman yang menarik di sana. Ditambah saya juga berminat dalam kelompok keahlian rekayasa transportasi, ya, jadi selaras dengan minat saya gitu. Berikut adalah SWOT analisisnya dari segi internal. Untuk strength, yang pertama adalah anak perusahaan PT CMNP, sehingga PT GI ini bisa mendapat dukungan stakeholders yang baik. Lalu yang kedua, spesialisasi yang unik, yaitu konstruksi jalan tol dan jembatan dalam skala besar, sehingga ini bisa menjawab permintaan masyarakat di bidang infrastruktur transportasi. Lalu yang ketiga adalah pengalaman yang banyak sejak 2003, portofolio proyek yang sangat baik, dan kualifikasi Gapensi B2 atau besar 2, sehingga ini bisa menjadi penjamin kualitas dan integritas dari PT GI. Dan yang terakhir adalah mengadopsi teknologi modern dan menjawab tuntunan zaman. Contohnya adalah alat berat LG atau launching gantry 100 ton yang hanya ada di Indonesia sebanyak kalau nggak salah 6 buah, salah satunya dimiliki PT GI, dan juga metode precast beton yang mungkin sudah banyak, namun ini menjadi salah satu poin utama dari PT GI. Sementara untuk weakness, karena merupakan anak perusahaan, skalanya menjadi kecil dan sulit bersaing dengan kontraktor raksasa untuk mengambil proyek-proyek dan menjadi kontraktor utama salah satunya. Yang kedua, resiko ketergantungan dengan proyek CMNP yang lain, sehingga membuat PT GI ini tidak mandiri dan akhirnya terkendala regulasi dan arah gerak perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, dukungan nasional yang masih lebih baik ke BUMN, karena balik lagi PT GI adalah perusahaan swasta, sehingga brand awareness ini menjadi suatu pekerjaan rumah untuk PT GI itu sendiri. Yang keempat adalah tantangan logistik untuk proyek di Pulau Jawa. Terlebih di luar Pulau Jawa, tuntutan akan infrastruktur transportasinya itu masih sangat tinggi. Sementara untuk eksternalnya, yang pertama opportunity-nya adalah pembangunan IKN, salah satu mega proyek di Indonesia yang hingga saat ini pun masih jauh dari kata selesai, sehingga ini bisa menjadi peluang PT GI untuk masuk dan berkembang. Yang kedua adalah infrastruktur transportasi Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan, ditambah perilaku warga Indonesia yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, sehingga permintaan akan pembuatan jalan tol dan jalan layang itu masih sangat banyak. Lalu yang ketiga adalah permintaan precast konkrit yang masih tinggi juga, karena untuk perkotaan yang aktivitas penduduknya selalu hidup, sehingga dibutuhkan suatu metode yang tidak mengganggu aktivitas itu, yaitu dengan cara precast konkrit, yaitu pencetakan awal dan di lokasi proyek itu langsung dikirim dan dipasang saja. Yang keempat itu ada teknik konstruksi hijau, green infrastructure, yaitu dampak lingkungan yang selalu menjadi bayang-bayang kontraktor sipil dan bekerja, apalagi saat ini kesehatan dan keamanan menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Lalu untuk threats-nya, pertama insentif pemerintah yang masih mengarah ke BUMN, sehingga ini menjadi masalah pendanaan dan salah satu alasan mengapa kontraktor sipil itu sulit untuk berkembang dibanding BUMN. Yang kedua adalah harga material yang fluktuatif. Salah satu prinsip konstruksi itu adalah cost. Semakin minim cost, maka akan semakin baik value of economy-nya.
Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah yang terkadang selalu berubah-ubah dan kadang tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh PTGI. Salah satu kasusnya adalah kontrak yang mungkin telat dibayar dan sebagainya. Yang keempat adalah proyek kompleksitas tinggi meningkatkan resiko keselamatan. Karena balik lagi, semakin tinggi, semakin banyak infrastruktur yang terbangun, kita semakin sulit untuk membangun yang baru lagi. Sementara permintaan itu terus bertambah, sehingga ini menjadi tantangan untuk kontraktor dalam mencari solusi. Dan berikut adalah strategi untuk menangani kekurangan tersebut. Yang pertama adalah S tambah O, strength tambah opportunity. Yang pertama adalah S123 ditambah O1. Dukungan PT CMNP sebagai induk perusahaan ditambah dengan spesialisasi unik dan pengalaman matang, PTGI mampu menguasai infrastruktur transportasi darat di IKN. Yang kedua, S4 ditambah O3 O4. Keunggulan PTGI dalam segi teknologi konstruksi dapat menjadi kesempatan untuk masuk ke dalam proyek padat penduduk dan tetap mengutamakan sustainability lingkungan. Yang ketiga adalah S2 tambah O2, yaitu spesialisasi PTGI di bidang infrastruktur transportasi dapat menjadi value tambahan di mata pengguna jasa ataupun pihak yang membutuhkan perkembangan transportasi daerah. Yang kedua adalah strength tambah threat, yaitu S1 S3 ditambah T1. Koneksi pada PT CMNP memberi PTGI akses pada banyak proyek besar sekaligus stakeholders. Ditambah portofolio yang baik, kedua poin ini bisa menarik minat pemerintah untuk mengalihkan pendanaan ke PTGI. Yang kedua adalah S4 ditambah T2. Teknologi modern dapat memangkas anggaran hingga menurunkan efek fluktuasi itu sendiri. Sebagai contoh, metode precast itu berpotensi lebih murah daripada ngecor langsung di tempat atau in situ karena menimbang alat berat tambahan dan juga waktu kerja yang digunakan untuk cast in situ. Yang ketiga, S2, S3 ditambah T4. Pengalaman yang matang menjadi salah satu alasan PTGI unggul dan dipercayakan dalam banyak proyek besar, PSM, bahkan internasional. Yang terakhir adalah S1, 2, 3 ditambah T1, 3. Privilege sebagai anak perusahaan PT CMNP dapat mensiasati fluktuasi harga material melalui pendanaan yang tepat dan sesuai. Spesialisasi yang unik dengan pengalaman yang matang dapat menjadi daya tarik bagi pemerintah untuk mengalihkan pendanaan, khususnya di bidang transportasi kepada PTGI. Lalu strategi weakness tambah opportunity, yang pertama W13 tambah O1. Kebutuhan IKN akan investor dan tenaga ahli menjadikan PTGI salah satu alternatif yang tepat. Ini akan meningkatkan brand awareness PTGI dan kepercayaannya untuk dapat bergerak menjadi kontraktor yang lebih besar lagi. Yang kedua adalah W4 tambah O1 O2, pembangunan mobile plant atau pabrik sementara untuk daerah-daerah yang aksesibilitasnya sulit. Ini bisa menjadi salah satu cara mensiasati harga logistik yang tinggi. W2 W3 tambah O3, agar tidak terus bergantung dengan proyek PT CMNP, PTGI harus secara aktif memasarkan produk unggulannya, salah satunya adalah precast beton, ke tempat-tempat yang berpotensi dari segi kemajuan infrastruktur. Contohnya adalah kota dengan padat penduduk yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu yang ketiga adalah W3 tambah O3 O4. PTGI dapat membuat branding bahwa produk precast beton mereka adalah solusi metode konstruksi ramping, ramah lingkungan, dan cocok untuk mobilitas tinggi di perkotaan yang sibuk. Lalu yang terakhir adalah strategi weakness tambah threats. Yang pertama W13 ditambah T1. PTGI dapat berfokus pada proyek swasta dan menengah. Hal ini dapat membangun terlebih dahulu brand awareness yang masih rendah sehingga disarankan untuk bermain di level proyek internal terlebih dahulu. Lalu W2 ditambah T2, 3. PTGI harus memperkuat tim legal dan administrasi agar lambat laun dapat berdiri sendiri. Selain itu, tim legal juga akan menjadi garda terdepan ketika didapati kasus telat atau tidak dibayar. Yang ketiga adalah W3 tambah T3. PTGI dapat menghindari proyek pemerintah negeri karena brand awareness yang rendah harus diantisipasi dengan cara menghindari resiko telat bayar dan regulasi yang tidak jelas. Yang terakhir ada W4 tambah T4. PTGI dapat memperkuat sistem logistik dan pengawasan proyek agar mengurangi resiko keselamatan dan keterlambatan akibat kondisi lapangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan saya izin matikan record.